Setiap orang pasti akan menemui masalah dan masalah tersebut dapat disesuaikan dengan solusi yang berbeda. Mulai dari marah, sedih, dan stres. Saat suami sedang marah atau memiliki masalah, wanita seringkali bingung bagaimana cara mengatasinya. Apakah seorang istri perlu bertanya tentang kondisinya atau harus memberi ruang untuk beberapa waktu? Hindari memproyeksikan pikiran dan berasumsi sendiri saat berhadapan dengan pasangan yang sedang marah. Ini justru dapat memperburuk masalah dan menyebabkan pemicunya tidak pernah selesai. Lalu, apa yang harus dilakukan istri saat berhadapan dengan suami yang marah dan emosional? 1. Fahami kapan suami butuh didampingi. Jika Anda melihat suami Anda pulang kerja dalam keadaan stres atau marah, sebaiknya jangan terburu-buru menanyakan apa yang terjadi. Pahami bahwa memberi jeda istirahat sejenak mungkin merupakan keputusan yang tepat. Anda perlu tahu kapan perlu menarik diri agar tidak terlalu banyak bertanya atau memaksanya membicarakan masalah yang dihadapi suami. Terkadang pasangan mungkin ingin menjernihkan pikirannya terlebih dahulu dan membutuhkan waktu untuk mengungkapkan perasaannya. Jika saatnya nanti, ketika waktunya tepat, suami akan mengungkapkan masalah itu dengan sendirinya. Yang terpenting tetap memenuhi kebutuhan suaminya. Misalnya, memasak makan malam saat suami pulang kerja. 2. Hindari selalu memberikan solusi. Boleh saja memberi masukan, tapi bukan berarti setiap masukan harus dilakukan oleh suami. Hindari selalu berusaha menyelesaikan semua masalah yang dihadapi suami. Jika Anda terus memberi solusi tanpa berpikir dan tidak mau mendengarkan suami Anda ketika dia berbicara, atau kamu merasa paling benar, kamu justru bisa membuat suasana hatinya semakin tidak baik. Akan jauh lebih baik jika seorang istri terlebih dahulu mendengarkan suami menceritakan masalahnya sampai selesai dan kemudian mencoba memberi nasihat tanpa tekanan. Hindari tanggung jawab mencoba menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi suami Anda. 3. Beri ruang dan waktu untuk suami. Terkadang saat sedang emosi dan menghadapi masalah, yang diperlukan ialah waktu dan ruang untuk menyendiri. Apalagi bagi pria yang ingin memikirkan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Jadi jika suami sepertinya ingin sendirian dan tidak ingin terburu-buru memberitahu Anda tentang masalahnya, bersabarlah agar Anda tidak mengalahkan. Pahami bahwa mungkin ini saatnya suami ingin menghabiskan waktu sendirian untuk mengatasi keresahannya. 4. Menjadi pendengar yang baik. Seringkali, istri mengabaikan perkataan suaminya karena menganggap dirinya sudah mengerti apa yang difikirkan suami selanjutnya. Padahal saat pasangan ada di dalam keadaan hati yang buruk, menjadi pendengar tentang masalahnya itu akan lebih baik daripada terus-terusan memberi pendapat. Jika suami mulai terbuka untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya, dengarkan dengan sabar sampai benar-benar selesai. Dengarkan suami Anda baik-baik dan usahakan jauh dari sesuatu yang bisa mengganggu fokus Anda, terutama ponsel dan televisi. 5. Jauhi yang tidak diperlukan. Seringkali suami membutuhkan waktu untuk menyendiri. Selain itu, akan sangat mungkin saran dan masukan yang Anda berikan tidak dilakukan oleh sang suami. Jika seperti itu, cobalah untuk mengerti, mungkin suami mempunyai pemikiran dan solusi sendiri. Tidak perlu beradu mulut tentang apa yang harus dilakukan oleh suami. Tanda bahwa Anda mempunyai empati pada suami. Dengan begitu, sesi curhat pun bisa terhindari dari debat yang tidak diperlukan. 6. Jangan mempertimbangkan masalah yang dihadapi suami. Kecuali jika Anda memang betul-betul tahu telah berbuat salah terhadap suami hingga marah, jangan mempunyai pikiran kalau marah yang dirasakan suami ada kaitannya dengan Anda. Jika Anda terlanjur ikut emosi akibat asumsi sendiri, justru suami Anda enggan menceritakan masalah yang sebenarnya. 7. Harus sabar menunggu. Meski sulit, kesabaran sangat dibutuhkan saat menghadapi suami yang emosi dan marah. Pahami bahwa suaminya sedang dalam masa yang sulit. Oleh karena itu, jika suami terlihat menjauh, lebih pendiam dari biasanya, atau bahkan meledak-ledak, cobalah untuk tetap tenang dan pengertian. Beri suami Anda waktu hingga suasana hatinya sudah stabil. Ketika emosi dan suasana hati suami sudah terkendali, nanti juga akan bercerita dan kembali ke rutinitas hariannya. Selama menunggu suasana hati suami stabil kembali, tunjukkan cinta dan perhatian Anda kepadanya. Misalnya memeluk, membelai dan menyiapkan segala kebutuhannya, itu tanda Anda selalu ada untuk suami. Ingat, komunikasi yang baik merupakan kunci penting dalam sebuah hubungan, bahkan saat pasangan sedang marah dan menghadapi masalah. Hindari pertengkaran saat berhadapan dengan pasangan Anda yang sedang marah.